Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, Kong Langkong Al-Habib Mustafa Al-Jufri, segenap para a'immatul khususiyah, Kiai Haji Imam Ismail, segenap para alim ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh, jajaran pemerintahan RT RW semuanya, ikhwan akhwat uksafi Kopler Community. Semoga semua kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berada di dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah kita selalu menghaturkan puja dan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat anugerahnya zahiran wa batinan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan bagi kalian kenikmatan-kenikmatannya yang zahir, begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang batin. Maka di antara kesekian anugerah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, maulid, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, managib, menyambungkan rauhaniyah kita dengan para orang-orang yang soleh, guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, Syekh Ahmad Asrari, juga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Kafi Yatim, yang mana kesemuanya ini adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik hidayah, sehingga kita mampu hadir di tempat raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian melewati kebun-kebun surga maka mampirlah, singgahlah
Maka para sahabat, apa kebun-kebun surga tersebut? Apakah yang ada di kebun? Apakah yang ada di gedung-gedung yang mewah? Apakah yang dimaksud kebun surga itu kumpul dengan para pejabat, dengan ini? Bukan, kata Nabi. Makanya tadi dikatakan oleh Bapak Hanafi Muslim, Masya Allah, ini berkumpul warga semuanya, bisa dengan para RT RW kumpul jadi satu, bukan untuk tujuan administrasi, Masya Allah, bukan untuk karena ada BLT ya, bantuan langsung tompes, bukan, atau MBG atau ini, bukan, atau bos, bukan, jarang-jarang gitu. Kumpulan secenrang-rang napa boleh zaman akhir mungkin. Bukan tujuannya karena politik, bukan, betul tadi katanya. Dan memang hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pas keton ningali para sahabat along polong masjid, arapa beun wahai tang sahabat ma along polong masjid, engki abdina arang sarang adzikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada tujuan selain ki sobung Gusti, Allahumma ajlasakum illa hadza angkuan beun cek carpak beun bunten Gusti angkuan abdin. Ada tujuan selain, benih karena BLT, benih karena bos, benih karena apa punten, ada karena politik, karena apa. Di zaman sekarang pertemuan berkumpul bersama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ya Rasulullah, tidak ada tujuan lain kecuali untuk berzikir. Allahumma ajlasakum, demi Allah angkuan beun sampai esompah sama, benar, tidak ada tujuan, jarang loh seperti ini kumpul karena Allah. Allah di dalam Sahih Riyadul Muslim, Riyadus Shalihin, Allahumma ajlasakum, demi Allah tidak ada tujuan kalian ketika iya Rasulullah ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak meminta sumpah kalian bukan karena saya tidak percaya kepada kalian, akan tetapi malaikat Jibril datang kepada saya dan berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bangga, yubahi bikumullah, sesungguhnya Allah bangga, perak bunga Allah subhanahu wa ta'ala, manusia hamba-hambanya berkumpul tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengingat Allah. Sesungguhnya malaikat Jibril turun datang, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Ini tadi yang dikatakan, berkumpul bersama semata-mata murni didasari karena berzikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini keutamaannya sangat besar. Adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, lelaki dan kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, apakah kalian ingin aku tunjukkan bi khairi a'malikum, paling bagusnya amal perbuatan kalian, wa azkaha inda malikikum, ben se paling bersih moku pangeran abaan sakapina, paling soceh, wa khairin lakum min infakiz zahabi wal warik, bahkan lebih baik, lebih bagus, besar pahalanya daripada berinfak dengan emas dan perak sekalipun. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amal perbuatan yang paling dicintai dan paling besar
keutamaan, fadilah, pahalanya suci, mulia, bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa dharaballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kalimatan thayyibah, kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik? Monggo Anda lihat di dalam para kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Imam Al-Bughawi, tafsir Ibnu Katsir, ay kalimatan thayyibah qaulu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Allah jadikan kalimat la ilaha illallah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bersih yang baik, yaitu orang-orang mukmin. Asluha thabitun, akarnya kokoh di dalam hati orang-orang mukmin yang mengenal Allah, yang penuh keimanan kepada Allah. Ucapan la ilaha illallah keluar dari lisan mereka, wa far'uha fis sama, sampai ada selanglang depak kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat thayyibah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kalimat zikir ini adalah yang paling bisa menghadirkan kekokohan keimanan di dalam hati orang-orang mukmin. Itu yang pertama. Jadi yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah adalah dengan memperbanyak kalimat zikir, khususnya kalimat la ilaha illallah. Dan senantiasa seseorang itu memperbanyak la ilaha illallah. Makanya akan dibimbing oleh para guru. Nalekana kaula ajunan maos la ilaha illallah kotuna kalaban ongkun, semangat himmah ongku la ilaha illallah, bersemangat. Bagaimana dituntun oleh Hadratus Syekh Ahmad As-Sari, la ilaha illallah, ke kanan ke kiri ditancapkan lagi makna la ilaha illallah. Ini yang bisa memperkokoh keimanan seorang mukmin, sehingga para ulama mengatakan ketika seorang mukmin memperbanyak la ilaha illallah, maka sedikit demi sedikit hijab-hijab yang menghalangi hatinya tersebut, yang menutup hatinya untuk sampai kepada Allah, sedikit-sedikit dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabaqiya man lam yazal wa khaba man zala. Maka yang tersisa adalah yang senantiasa ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya akan hilang, bersih dengan sendirinya. La ilaha illallah, yang ada Allah, Allah. Sehingga sedikit demi sedikit kotoran-kotoran hati itu, baik tentang dunia dan sedikit-sedikit hijab penghalang hati seseorang, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat la ilaha illallah akan menghantarkan seseorang kepada Allah. Tapi ketika hati kita yang masih penuh dengan kotoran ini, yang masih penuh dengan bayangan-bayangan dunia dan lainnya, sebagaimana diceritakan ketika Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, Nabi Musa ini julukannya Kalimullah. Manusia saya bisa abentah ke Allah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu. Kalimullah. Nabi Allah Musa alaihi salam melihat seseorang hamba berdoa sungguh-sungguh, takir molar, nangis, ongku minta ke Allah Subhanahu wa taala, mulai pagi sampai malam. Sehingga Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam pas mator ke Allah, Gusti, hambamu fulan ibnu fulan
berdoa begitu sungguh-sungguh kepadamu ya Allah, tapi sampai beberapa waktu aku perhatikan kenapa tidak kunjung engkau ijabah doa orang tersebut ya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai Musa, ketahuilah hambaku tersebut berdoa kepadaku tetapi hatinya terkait dengan kambing-kambing harta yang ia miliki. Jadi hatinya terkait di kambing, sehingga doa biqalbin lahi, dengan hati yang lalai. Andai kata wahai Musa hatinya hadir, tentu akan aku ijabah, aku terima doa hamba tersebut. Tapi ia doa kepadaku, hatinya ada di kambingnya, tidak hadir hatinya di situ. Ia hanya berdoa dengan lisannya. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang semacam kita ini, yang hatinya penuh tersibukkan dengan kaitan-kaitan dunia, ibarat contohnya tadi kambing, atau sekarang harta, mobil, keluarga, anak dan lain sebagainya, maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau engkau belum bisa murni hatimu bersih untuk fokus kepadaku, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, sambungkan hatimu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh, yang hatinya tersebut selalu nyambung kepada Allah, yaitu mereka para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Syekh Ubaidillah Al-Qadiri Al-Husaini, ya, dari masyayikh Al-Qadiriyah tersebut. Ini sir daripada rabitatul qalbiyah, antar bita qalbaka bi qalbi syekhika ila qalbi Rasulillah. Engkau mengkaitkan hatimu dengan hati gurumu, bersambung ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilal hadratil ilahiyah, sampai dihaturkan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan oleh beliau, ini adalah iksirut tadhir, intisari penyucian jiwa, penggabungan mengkaitkan rabitatul qalbiyah adalah intisari pensucian jiwa seorang murid, hatinya minal khawatirir radiah, daripada kotoran-kotoran hati, was-was isi hati yang terkait dunia dan lain sebagainya. Kalau kita belum bisa fokus khusyuk, maka kaitkan hati kita dengan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, dengan mereka para wali Allah, dengan beliau Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki, dengan beliau Syekh Ahmad Ini sirnya, ini rahasianya. Beliau tadi Pak Hanafi Muslim mengatakan, saya juga heran kok Kiai Abdul Kafi Yatim ini apa rahasianya itu, kaitannya beliau, sir rahasianya itu at-ta'alluq bi ahli sir yabdullah kasir. Kau kuat hubungannya dengan orang-orang ahli sir yang memiliki hubungan khusus, rahasia khusus dengan Allah, maka engkau akan memperoleh sir rahasia dari mereka yang berkaitan dengan Kiai Kafi. Jadi semuanya RT, RW, orang-orang Masya Allah, itu rahasia. Kenapa? Mengkaitkan hatinya sir, bersambung at-ta'alluq bi ahli sir yabdullah kasir. Engkau kuatkan hubunganmu dengan orang-orang ahli sir, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan memperoleh sir rahasia dari Allah. Faqabla an yata'abbadal murid, oleh karena itu sebelum seorang murid melangkah di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi khatirihi, sedangkan di dalam hatinya suwarun minad dunya, sudah gambaran dunia, kesibukan, keluarga, rumah tangga, bisnis, harta dan lain sebagainya, minal amwali wal auladi wan nisa, sehingga kesemua gambaran hatinya itu yang begitu kuat pengaruh dunia, fayushghilhu an rabbih, seringkali membuat ia tidak khusyuk, lalai kepada Tuhannya, hatinya lalai. Maka dikala itu fa innahu yatafakkaru fi syaikhi alfani fillah, maka dikala itu
ia menyadari kekurangannya, maka ia menyambungkan hatinya dengan syekh, guru yang selalu nyambung dek ke Allah Subhanahu wa taala. Antaghbidhu ainaika, engkau memejamkan matamu daripada dunia dan engkau menghadirkan di dalam hatimu melihat kepada gurumu. Ini rahasianya. Makanya diajari demikian sambil kita merem menghadirkan guru kita. Ini sebab utama. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keberkahan, sir, rahasia daripada para guru tersebut, khususnya keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Kafi Yatim. Semoga putra, mantu, putri semuanya keluarga besar beliau saleh wa salihah, selalu guyub, rukun, selalu bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat, dan semua hajat kita dengan berkah para guru tersebut mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.